Kembali saya masih akan berbincang dengan Kabasarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. Pak Henry, kita tahu bahwa Ya, Bapak dan jajaran bekerja pasti di atas optimis seperti itu pasti ya. Bekerja dengan ya, luar biasa effortnya. Tapi kita juga tahu bahwa faktanya manusia itu punya rata-rata batas maksimum 3 hari untuk bertahan. Ini ya, sudah ya, hari Rabu, Pak. Bagaimana kemudian ya. Bapak dan tim bekerja? Ya, kita dalam memanfaatkan ya, mengefektifkan waktu golden time dengan luasnya cakupan gempa yang ada ini. Kita memiliki alat, Pak, sebetulnya. Alat kita ini alat yang sangat canggih dan dulu alat ini didesain dari pihak pabrikan itu sebetulnya untuk kepentingan pasukan elit mereka yang melaksanakan perang kota atau melaksanakan penyerangan serbuan di dalam gedung gitu. Jadi sebelum mereka masuk ke dalam gedung itu mereka menggunakan alat ini dan bisa mendeteksi di dalam gedung itu ada orang atau tidak. Nah, alat ini berkembang kemudian untuk kepentingan kemanusiaan. Jadi mereka menggunakan gelombang L-band namanya. Gelombang ini memantulkan gelombang yang sifatnya gerakan. Dan gerakan ini diukur adalah gerakan manusia sampai dengan gerakan detak jantung. Hewan seperti tikus, kucing atau anjing yang berdiam diri berdetak itu tidak bisa, Mbak. Jadi ini khusus untuk manusia. Jadi begitu kita tempelkan itu di gedung reruntuhan, kita sudah bisa melihat itu. Ada makhluk hidup apa tidak di dalam. Kalau tidak, segera kita tinggalkan. Dan beralih ke tempat yang lain. Di mana kemungkinan di dalam reruntuhan itu ada makhluk hidup. Nah ini, peralatan ini sangat canggih. Dan ini baru saja kita datangkan dan langsung ini, Mbak, 2 bulan yang lalu batch pertama itu datang. Bahkan masih ada di dalam kota yang belum kita buka, langsung kita kirimkan ke Cianjur. Memang ini adalah pengalaman pertama dan langsung dipraktekkan. Mereka sudah tim saya itu sudah dikursuskan dan juga sudah diberi pelajarannya sehingga mereka harus bergerak cepat langsung praktek. Nah, Baik. dengan cara begini kita yakin bahwa apa yang kita kejar golden time untuk penyelamatan manusia yang masih bisa hidup di dalam reruntuhan itu bisa berjalan dengan atau bisa lebih efektif lah untuk menyelamatkan korban-korban yang ada di reruntuhan, khususnya yang masih bisa kita selamatkan. Gitu. Pak Kira-kira begitu Henry, penjelasannya. kesulitan terbesar dalam proses evakuasi untuk gempa Cianjur ini apa, Pak? Apakah memang karena medan yang sulit, tingginya longsor yang memutus akses untuk menyelamatkan, atau apa? Oke. Sekarang yang kesulitan yang utama adalah seperti kita lihat di layar. Itu adalah membelah beton atau tembok yang runtuh. Ini memerlukan keahlian khusus dan peralatan yang kita punya itu memang kita ada, tetapi begitu banyaknya bangunan atau tembok-tembok yang harus kita belah atau kita potong, itulah membuat kesulitan sehingga harus kita beramai-ramai. Ya kebetulan memang tim gabungan SAR ini memang sangat baik ya kerjasama TNI Polri dan sukarelawan sehingga itu bisa terpecahkan. Namun di sisi mengarah gunung kurang lebih di barat laut dari kota Cianjur itu banyak sekali kampung-kampung di lereng-lereng yang tidak bisa dilalui. Saya sendiri tadi turun di desa Telaga itu, di jalan terlihat ada kendaraan ya, lalu lalang ada, tetapi di sekitaran situ saja. Untuk menuju ke kota Cianjurnya itu banyak sekali jalan yang relatif bisa dilewati, tetapi kita harus berhati-hati. Karena retakan-retakannya ada sampai 20 cm, ada yang 10 cm. Sangat jalan seperti terhambat gitu ya, seperti macet. Nah inilah yang membuat akses jalan menuju ke daerah-daerah desa yang terpencil itu menjadi berkurang. Sehingga suplai logistik, suplai personel untuk memberikan bantuan menjadi terhambat. Saya melihat juga tadi dari atas, ada kendaraan ambulan yang harus berliku-liku, terlihat sekali mereka melalui jalan tikus ya. Dan saya yakin kalau orang tidak hafal lokasinya dan mengandalkan Google Map itu pasti banyak yang akan salah jalan.
Karena tadi saya juga rencananya akan dijemput dengan kendaraan hingga 3 jam, padahal jarak hanya 16 kilo dari Batalion Raiders 300 itu tidak nyambung, Pak. Tidak bisa saya ditemukan. Hingga akhirnya saya saya dievakuasi dengan helikopter untuk kembali ke Pangkalan. Baik, Pak, kalau saya lihat ya bahwa daerah di Cianjur yang terdampak ini kan cukup luas, medannya juga cukup sulit, Ya. bahkan menuju ke sana harus Ya. pakai helikopter. Itu artinya bahwa jajaran Bapak atau petugas Bapak ketika menyelamatkan, mengevakuasi ini pakai alat seadanya, Pak. Begitu kah? Tidak, alat kita sebenarnya sudah perangkat. Jadi satu tim seru, set rescue unit itu alat mereka lengkap. Alat memotong gedung atau beton ada, pengungkit ada, bahkan untuk airlifting juga ada. Ya, mereka memiliki itu. Tetapi kita bisa bayangkan berapa rumah yang rusak. Nah ini menjadi kendala karena peralatan ini kita lengkapi. Jadi kita berangkat tuh berupa satu tim. Tim tadi ada 12 tim, Mbak. Itu berbagai daerah kita bawa ke sini peralatan. Tetapi kan dengan 12 berapa rumah yang terdampak, yang hancur, yang ada runtuh bangunan. Menjadi seperti itu, kalau dibilang kurang, tentu saja ini kurang. Tidak semua SAR gabungan itu memiliki peralatan yang kita miliki. Baik. Dan hanya kita lah yang memiliki peralatan tersebut. Inilah kendala-kendala yang kita hadapi. Masifnya atau banyaknya gedung-gedung yang kolap atau runtuh inilah yang tidak mampu kita segerakan. Oleh karena itu kita harus tepat menggunakan peralatan-peralatan yang canggih sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, dan peralatan ini mudah-mudahan bisa meng-scan dengan cepat. Ya, apakah orang-orang korban ini di dalam reruntuhan ini masih bisa diselamatkan atau memang sudah meninggal, harus kita tinggalkan dan segera mencari lagi. Baru mereka secara tim datang mengambil bila ada diselamatkan. Begitu teori penyelamatan kita. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Tetap jaga kesehatan Bapak dan juga jajaran. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. Terima kasih Pak Henry.